akan ada terjadi spiral kematian hutang. Akan ada debt spiral ya, spiral hutang yang bikin semua sistem moneter ini nanti berubah. Lu silahkan lihat ya, ini sudah terjadi di depan mata lu sendiri. Cari Bitcoin to Argentina peso, Bitcoin to ARS. Di Google lu cari. Kenapa harganya lebih tinggi dibanding Bitcoin USD? Coba lu lihat. Atau Bitcoin ke Turkish lira. Silahkan lu lihat negara-negara seperti di Turki, orang tuh udah protes di jalan. Orang sadar kalau cetak uang tanpa ada basis emas di belakangnya, itu penipuan publik secara massal. Jadi negara-negara emerging market seperti Argentina dan Turki, itu semuanya penduduk sudah protes. Lu tidak perlu protes untuk naikin UMR. Lu perlu protes untuk stop cetak uangnya. Percuma UMR lu mau dinaikin sampai 10 juta pun per bulan. Kalau uang yang dicetak itu naik, uang yang beredar, M2 money supply Indonesia beredarnya 15% per tahun, lu nggak ada gunanya. Mau gaji lu 10 juta, mau gaji lu dinaikin lagi. Tapi uang beredar naik 15%, ya M2 money supply, lu nggak usah cuma lihat Indonesia, lu lihat global M2 money supply. Itu naik sekitar 10-15% kok, tahun ke tahun. 15% per tahun dirampok, artinya apa? Dalam 3 tahun uang lu setengah. Lu mau kerja keras sampai lu mati, lu kan miskin terus selama lu pegangnya uang fiat. Lu bayangin ya, buat orang-orang ekonom-ekonom goblok yang nggak paham ini, gue kasih sederhana ya. Mobil, ada 2 tipe mobil. Ada mobil yang setiap kali dia naik jalan 100 kilo, dia mundur lagi 15 kilo. Ada mobil satunya, ya, setiap kali dia jalan 100 kilo, dia tambah jauh lagi 30 kilo. Lu pilih mobil yang mana? Ya pasti mobil yang kedua. Uang fiat lu itu mobil yang pertama, Bitcoin mobil yang kedua. Lu masih bilang scam, masih bilang gak percaya, ya lu otaknya memang bodoh. Menurut gue ini masih sangat early ya, Bitcoin tuh aset kelima ya, di dunia. Dunia ini sudah paham bahwa suatu aset itu hanya yang penting tuh scarce and desirable. Gue beli jam ini ya, ini keluar toko, itu sudah naik harganya. Lebih berharga dibanding lu nabung deposito. Lu bagusan beli jam tangan mewah, lu bagusan beli lukisan mewah, lu bagusan beli lukisannya Avandi dibanding lu nabung saham Indonesia. Kenapa? Karena itu scarce dan desirable dan diingini gitu loh oleh orang banyak. Sedangkan saham tuh sama persis kayak fiat, bisa dicetak lagi. Yang kaya siapa? Emitennya, sama yang punya saham dari awal. Karena semua saham publik yang beredar itu bisa dibikin lagi. Mereka punya fiduciary duty sebagai manajemen ketika banyak yang beli sahamnya untuk melakukan yang namanya corporate action.